Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan Ustazah Ines. Mari sebelum memulai pembelajaran kali ini kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, bisa dipersiapkan buku bahasa Indonesianya. Kali ini kita akan membahas tentang struktur teks laporan hasil observasi dan langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Mari kita simak bersama-sama penjelasannya ya. Baik teman-teman, materi kita kali ini tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Teman-teman boleh dipersiapkan buku bahasa Indonesianya. Jika sudah, mari kita bahas bersama. Apa itu teks laporan hasil observasi? Teks observasi adalah teks yang mendeskripsikan atau memberikan informasi tentang suatu atau objek secara umum. Informasi ini merupakan hasil pengamatan dan analisis yang sistematik. Selanjutnya ada ciri-ciri teks observasi. Yang pertama, menggunakan nomina dan frasa umum. Misalnya sekolah dan bukan sekolahku. Contoh lainnya, misalnya kalian mengobservasi atau meneliti tentang flora dan fauna. Contohnya bunga melati. Langsung saja judulnya menggunakan kata bunga melati. Lalu yang kedua, menggunakan kata teknis atau ilmiah yang berhubungan dengan sesuatu yang diinformasikan. Jadi boleh dicari di internet. Kata ilmiah dari bunga melati adalah, nanti boleh disalin di teks hasil observasi teman-teman. Lalu yang ketiga, memiliki struktur teks, yaitu pernyataan umum yang menerangkan subjek laporan, lalu ada keterangan, serta klasifikasinya dan penjabaran dari klasifikasi yang dijabarkan secara ilmiah. 4. Observasi ini merupakan hasil pengamatan dan analisis sistematis, sehingga isi umumnya menyajikan fakta atau fenomena yang ada. Jadi, isi dari teks observasi ini harus sesuai dengan objek yang kalian observasi atau objek yang kalian teliti. Kelima, pemaparan informasinya berdasarkan pengamatan dan analisis sistematis sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Lalu yang terakhir, isinya berupa penjelasan, pemberian, atau pemaparan tentang sesuatu yang diinformasikan. Baik teman-teman, kita masuk di materi struktur teks laporan hasil observasi dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah klasifikasi umum. Berisi keterangan tentang objek yang akan dideskripsikan, seperti pengertiannya atau ilmiahnya, dan lain-lain. Lalu yang kedua, deskripsi atau penjabaran. Bagian ini menjelaskan bagian-bagian, sifat-sifat atau kebiasaan dari objek tertentu. Boleh menjabarkan tentang bentuk fisiknya atau yang lainnya. Berikut adalah contoh dari teks laporan hasil observasi berjudul bekantan. Bekantan atau yang biasa disebut dengan monyet Belanda merupakan satwa endemik Pulau Kalimantan, Indonesia, Brunei, dan Malaysia. Bekantan merupakan sejenis kera yang mempunyai ciri khas hidung yang panjang dan besar dengan rambut berwarna coklat kemerahan. Bekantan dalam bahasa Latin atau bahasa ilmiah disebut dengan Nasalis larvatus, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut longnose monkey atau proboscis monkey. Hidung panjang dan besar pada bekantan hanya dimiliki oleh spesies jantan. Fungsi dari hidung besar pada bekantan jantan masih tidak jelas, tetapi mungkin disebabkan oleh seleksi alam.
Kera betina lebih memilih jantan dengan hidung besar sebagai pasangannya. Karena hidungnya inilah, bekantan dikenal juga sebagai monyet Belanda. Bekantan jantan berukuran lebih besar dari betina. Ukurannya dapat mencapai 75 cm dengan berat mencapai 24 kg. Kera bekantan betina berukuran sekitar 60 cm dengan berat 12 kg. Spesies ini juga memiliki perut yang besar atau buncit. Perut buncit ini sebagai akibat dari kebiasaan mengonsumsi makanannya yang selain mengonsumsi buah-buahan dan biji-bijian, mereka juga memakan dedaunan yang menghasilkan banyak gas pada waktu dicerna. Bekantan hidup secara berkelompok. Masing-masing kelompok dipimpin oleh seekor bekantan jantan yang besar dan kuat. Biasanya dalam satu kelompok berjumlah sekitar 10-30 ekor. Hewan ini banyak menghabiskan waktu di atas pohon. Walaupun demikian, bekantan juga mampu berenang dan menyelam dengan baik. Terkadang terlihat berenang menyeberang sungai atau bahkan berenang dari satu pulau ke pulau lain. Baik teman-teman, dari contoh teks laporan hasil observasi di atas dapat kita lihat bahwa yang menjadi klasifikasi umumnya itu terdapat dalam paragraf 1. Lalu deskripsinya atau penjabarannya itu dilanjut di paragraf 2, 3, dan 4. Selanjutnya materi kita adalah menyusun teks laporan hasil observasi. Ada 5 langkah teman-teman. Yang pertama memilih objek. Apa objek yang akan kita observasi atau akan kita amati? Boleh hewan atau boleh tumbuhan. Setelah kita memilih objek tersebut, kita langsung mengamati objek itu. Setelah sudah mengamati objek tersebut, langsung menentukan judul dari teks laporan observasi yang akan kita buat. Langkah yang keempat, menuliskan klasifikasinya sesuai dengan yang sudah kita amati. Dan yang terakhir, menjabarkan deskripsi objek tersebut sesuai dengan faktanya. Lalu materi kita selanjutnya tentang kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Ada kata sifat. Kata sifat adalah perkataan yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu. Misalnya tinggi, rendah, lama, dan baru. Nah teman-teman, berikut adalah macam-macam kata sifat. Yang pertama ada kata sifat yang menerangkan warna. Misalnya hitam, merah, putih, dan lain-lain. Contohnya, bekantan mempunyai rambut berwarna coklat kemerahan. Lalu kata sifat yang kedua adalah kata sifat yang menerangkan ukuran. Misalnya berat, panjang, dan waktu. Contohnya, kenanga mempunyai pohon yang besar dan tinggi 20 meter. Selanjutnya kata sifat yang ketiga menerangkan suasana hati. Misalnya senang, sedih, terharu, dan lain-lain. Contohnya, Rahma sangat senang karena lulus ujian nasional. Selanjutnya adalah kata sifat yang menerangkan kualitas. Misalnya keras, lunak, mahal, atau murah. Dengan contoh, dengan sigap dan tangkas, elang Jawa menyergap aneka mangsanya. Kata sifat yang terakhir yaitu kata sifat yang menerangkan apa yang diserap oleh panca indera. Misalnya gelap, kabur, tumpul, dan pahit. Contohnya, bunga ini disebut sedap malam lantaran biasa mekar dan menebar aroma wangi pada malam hari. Itu adalah kata sifat yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi. Diharapkan teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Berikut Ustazah sampaikan tugas praktik bahasa Indonesia. Buatlah teks laporan hasil observasi tentang flora atau fauna di sekitar rumah teman-teman, disertai dengan gambar, lalu bisa presentasikan di depan kelas. Apabila ada teman-teman yang kurang memahami tentang materi kita kali ini, boleh ditanyakan langsung kepada Ustazah Ines. Semoga teman-teman selalu semangat dan bisa mengerjakan tugas praktik ini dengan baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi kita kali ini sudah selesai. Diharapkan teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Dan jangan lupa tugas bahasa Indonesianya dikerjakan ya teman-teman. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
baik, Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.